Satu, ini langkah berani dari Presiden Prabowo untuk mengabsorb tuntutan masyarakat. Di sisi lain, Pak Prabowo sedang memainkan catur keseimbangan beberapa kekuatan. Tuntutan rakyat diakomodasi, orang-orang Pak Jokowi dikurangi porsinya, tapi sebagai gantinya orang yang dekat dengan partai penyeimbang juga diganti. Ini bagi saya win-win solution yang versi Pak Prabowo Subianto. Betapa sombongnya dia bahwa dia mengatakan, ya karena saya presentasi saya mungkin dianggap jago. Kesombongan personal, mungkin dia pintar, merasa hebat. Tapi itu adalah kelemahan mendasar dari seorang menteri yang merasa dirinya jago. Padahal belum tentu kejagoannya di bidang bendahara negara atau menteri keuangan akan diuji oleh waktu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Channel, tentu saja dengan opini Rudi. Sahabat Indonesia, tanggal 8 September 2025 terjadi kejutan besar. Secara mendadak Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Sesuatu yang tidak diduga secepat itu. Apakah ini karena respon dari masyarakat terkait dengan tuntutan masyarakat yang 17+8 atau tuntutan yang lain, atau berdasarkan kinerja yang bersangkutan? Yang jelas ada 5 menteri yang direshuffle. Yang pertama, Menko Polkam Budi Gunawan, Jenderal Polisi Purnawirawan, kemudian Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, kemudian ada Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Kading. Nah, penggantinya menarik. Penggantinya Menko Polhukam belum ada. Kalau Menteri Koperasi penggantinya adalah Wakil Menteri Koperasi Ferry Yuliantoro diangkat menjadi Menteri Koperasi. Kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran itu Muhtarudin, politisi dari Partai Golkar. Nah, Menteri Keuangan ini mengagetkan sekali. Minimal kami tidak tahu secara publik karena jarang muncul di publik, adalah Purbaya Yudi Sadewa. Ini Ketua Dewan Komisioner dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian untuk menteri yang lain, itu hanya peningkatan menteri dari Badan Haji dan Umroh ditingkatkan menjadi kementerian. Nah, ada 2 kementerian yang belum diisi sampai sekarang adalah Menko Polkam itu belum diisi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga belum diisi. Apa yang kita baca dari reshuffle kabinet ini? Kalau secara objektif, kita objektif menakar masalahnya, Menko Polkam Budi Gunawan memang agak mengagetkan karena pada saat demonstrasi besar 25 sampai tanggal 31 Agustus yang lalu memang tidak nampak menonjol. Ini aneh karena yang bertanggung jawab masalah koordinasi politik dan keamanan Menko Polkam malah tidak hadir, hanya sekali muncul tapi tidak menjawab apa-apa. Ini mungkin yang harus diakui, ini adalah penilaian objektif dari Presiden bahwa Menko Polkam Budi Gunawan dianggap gagal mengatasi adanya demonstrasi yang mengarah ke anarki, penjarahan, dan vandalisme. Itu mungkin persepsi masyarakat yang mungkin muncul gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Budi Gunawan ini adalah, meskipun bukan perwakilan resmi dari PDI Perjuangan, tapi merepresentasikan orang yang dekat dengan PDI Perjuangan.
Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ada yang menarik adalah pergantian Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi. Ini sebetulnya yang menjadi kegembiraan dari publik karena masyarakat sudah banyak menuntut agar Budi Ari Setiadi ini segera diganti karena satu, ada indikasi dugaan bahwa namanya disebut terkait dengan orang-orang yang berkelindan dalam judi online semasa Budi Ari Setiadi menjabat Menkominfo waktu itu. Terus kemudian yang kedua, Budi Ari ini terkesan orangnya Jokowi diehard, dia ketua umum Projo. Orang memaknai ini keberanian seorang Prabowo yang berani menyingkirkan orang dekat dari Pak Jokowi. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, saya dengar setelah badai kerusuhan dan rumahnya dijarah, memang pernah mengajukan pengunduran diri yang kesekian kali. Nah, ini momentum yang terbaik bahwa Sri Mulyani diganti. Bagi saya, lepas dari kapasitas dan integritas Sri Mulyani, beliau adalah orang yang tepat tapi di waktu yang tidak tepat. Orang hebat di waktu yang tidak tepat. Akhirnya banyak polisi-polisinya yang akhirnya membuat rakyat marah gitu. Masalah pajak, masalah ini, masalah itu. Itu bukan kesalahan personal Sri Mulyani karena memang kondisi fiskal kita memang sedang berdarah-darah. Akhirnya Sri Mulyani dianggap menjadi common enemy bagi masyarakat Indonesia. Saya katakan masalah kapasitas, integritas Sri Mulyani tidak bisa diragukan. Tapi ya beliau orang yang hebat di waktu yang salah. Seharusnya memang Sri Mulyani tidak jadi menteri supaya legasinya masih harum, tidak tercemari dengan kerusakan fiskal dan kondisi ekonomi kita yang babak belur di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ya, dia sebagai bendahara negara, sebagai Menteri Keuangan, otomatis beliau banyak melakukan tugas khusus dari Presiden untuk melakukan pemotongan anggaran, efisiensi dan sebagainya, termasuk melakukan diversifikasi pajak baru dan sebagainya. Itulah tugas Sri Mulyani. Jadi artinya Sri Mulyani bukan orang yang salah, tapi orang yang tepat di waktu yang salah, itu menurut saya. Kalau masalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran, ini rame beberapa hari sebelumnya, tanggal 1 September, main domino pada saat rakyat lagi pusing, Presiden lagi pusing, lagi banyak demo dan belum selesai penuntasan, banyak tuntutan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada DPR, dia main domino dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli. Tapi ternyata yang dicopot hanya Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Ya, waktu itu dia dalam kapasitas sebagai sekretaris atau bendahara KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Tapi tidak ada masalah yang menonjol yang dibuat oleh Pak Karding ini. Yang jelas memang Karding ini meskipun orang PKB tapi bukan faksi dari Muhaimin Iskandar. Itu sudah nyata terlihat. Enggak, basis dukungannya PKB lemah. Akhirnya mudah sekali diganti. Urgensinya seperti apa? Apakah karena ketahuan main domino? Saya tidak tahu. Tapi pertanyaannya, kalau gara-gara main domino, kenapa Raja Juli tidak dicopot? Atau karena Raja Juli sekjen PSI? Nah, ini juga jadi problem. Penggantian itu bisa jadi dimaknai oleh masyarakat bahwa ini adalah bentuk win-win solution dari Presiden Prabowo, bahwa ada sebagian orang-orang yang dianggap dicap masyarakat sebagai kelompok geng Solo yang di-cut, tapi sebagian yang dipertahankan juga. Mungkin ada posisi tawarnya adalah yang tidak masuk geng Solo, yang dekat dengan PDI Perjuangan, Budi Gunawan dicopot juga. Ini mungkin cara Presiden untuk mengatur
keseimbangan kekuatan. Tidak semua orang Pak Jokowi yang tertinggal seperti Pratikno, Erlangga Hartarto, Raja Juli, Kapolri, Budi Gunadi Sadikin, masih banyak orang-orang Pak Jokowi zaman dulu yang dipertahankan di situ. Apakah ini langkah kuda Presiden untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara PDIP atau tuntutan masyarakat di satu sisi, ada PDIP, ada kekuatan geng Solo yang harus kita akui masih punya kekuatan. Padahal tuntutan masyarakat itu lebih dari itu. Tuntutan masyarakat yang kita baca di publik adalah penggantian Kapolri. Kemudian ada pembersihan orang-orang dari geng Solo. Itu yang dituntut oleh masyarakat banyak. Tapi itu sudah terjadi. Apakah ada lanjutan dari cerita ini? Pasti ada, karena Menko Polkam itu masih kosong. Menpora Dito Aryo Tejo layak diganti karena dia nothing to do, tidak berbuat apa-apa selama ini. Dan selama Menpora zaman Pak Jokowi pun juga tidak berbuat apa-apa, tidak ada prestasi apa-apa. Prestasinya dia adalah pernah tersangkut kasus BTS, dianggap menyimpan uang 27 miliar untuk meredam kejaksaan dan konon uang itu dikembalikan dan dia diselamatkan oleh Jokowi. Itu yang terjadi. Apakah setelah ini Budi Ari Setiadi itu kemudian menjadi tidak punya kekuatan lagi untuk telisik masalah keterlibatannya dalam dugaan judi online? Kita tunggu saja. Apakah nanti setelah itu Dito Aryo Tejo juga diproses lagi oleh Kejaksaan Agung tentang uang yang 27 miliar yang terkait dengan Johnny G. Plate? Kita tunggu saja seperti apa. Kesimpulan saya adalah, satu, ini langkah berani dari Presiden Prabowo untuk mengabsorb tuntutan masyarakat. Di sisi lain Pak Prabowo sedang memainkan catur keseimbangan beberapa kekuatan. Tuntutan rakyat diakomodasi, orang-orang Pak Jokowi dikurangi porsinya, tapi sebagai gantinya orang yang dekat dengan partai penyeimbang juga diganti. Ini bagi saya win-win solution yang versi Pak Prabowo Subianto. Ada satu yang ingin saya soroti di sini adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kalau kita lihat rekam jejaknya itu lama sekali mengikuti perjalanan karir jabatan Luhut Binsar Panjaitan. Mulai dari deputi di KSP sampai ke Menko Maritim dan sebagainya. Jadi pernah jadi deputinya Pak Luhut lama, dan Purbaya Yudi Sadewa ini diasosiasikan masyarakat sebagai orangnya Luhut Binsar Panjaitan. Persepsi masyarakat tidak salah karena karirnya mengikuti kemana Pak Luhut pergi atau menjabat dalam satu jabatan tertentu. Itu satu hal. Apakah benar seperti itu? Kita tidak tahu karena rekam jejaknya sebagai pejabat publik yang selevel menteri hanya Ketua Dewan Komisioner LPS saja. Yang kita permasalahkan adalah kesongongan dari Menteri Keuangan itu membuat blunder pada saat setelah dia dilantik. Saya ingin mengajak Anda melihat dan mendengarkan apa yang dia katakan setelah dia dilantik. Berikut ini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8% secepatnya? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Tidak ada komunikasi, ada diskusi ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru?
kan waktu sarjana saya presentasi di sana. Mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi, tapi nggak baru-baru ini sekali. Nah, itulah dia. Betapa sombongnya dia bahwa dia mengatakan, ya karena saya presentasi saya mungkin dianggap jago. Kesombongan personal, mungkin dia pintar, merasa hebat. Tapi itu adalah kelemahan mendasar dari seorang menteri yang merasa dirinya jago. Padahal belum tentu kejagoannya di bidang bendahara negara atau menteri keuangan akan diuji oleh waktu. Buktinya apa? Pada saat Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa, indeks harga saham gabungan kita langsung merah atau anjlok. Artinya keberadaan Purbaya Yudi Sadewa ini tidak terlalu direspon oleh masyarakat. Dan kesongongan dia ada dua. Kepintaran dia dalam ilmu ekonomi, ya, dia sarjana elektro, kemudian S2, S3-nya di Amerika. Ketidakcerdasan atau mohon maaf sangat kasar saya katakan, kebodohan dalam berkomunikasi publik yang membuat dia blunder. Dia dengan serta-merta mengatakan bahwa tuntutan 17+8 itu hanya tuntutan sebagian kecil masyarakat. Itu memancing musuh baru. Itu membuat luka bagi masyarakat Indonesia. Dan ini kekonyolan awal dari seorang pejabat yang seharusnya dia cerdas berkomunikasi publik. Kalau saya ditanya sebagai pejabat, saya akan mengatakan, ya diplomatis sedikit lah. Tuntutan itu ada tuntutan rakyat, kita hargai, kita pelajari, kita mengikuti arahan presiden seperti apa. Itu selesai. Yang terjadi, Purbaya Yudi Sadewa itu malah merendahkan tuntutan rakyat 1708. Ini membuat musuh baru menurut saya. Konyol. Baru belum sehari menjabat sudah melahirkan kekonyolan. Nah, ada lagi. Ternyata anaknya ada rekam jejak digital, ada IG yang sekarang sudah dihapus. Anaknya bernama Yuda kalau tidak salah. Menulis bahwa ayah saya berhasil menyingkirkan agen CIA. Berarti secara tidak langsung dia menuduh Sri Mulyani itu agen CIA. Ini berbahaya ini. Anak bapak sama. Sangat tidak bijak dan tidak bisa berposisi bagaimana bernarasi di ruang publik. Ini PR besar buat Pak Prabowo. Memilih orang itu tidak harus hanya sekedar cerdas, hanya sekedar pintar, tapi juga mempunyai integritas, juga mempunyai kecerdasan komunikasi publik, termasuk keluarganya. Bagi saya konyol. Belum menjabat, belum berbuat apa-apa, belum ada rekam jejak bisa menyelamatkan Indonesia, belum tentu lebih hebat daripada Sri Mulyani, sudah merasa dirinya sok jago, sudah mengecilkan tuntutan masyarakat, anaknya pun demikian. Bagi saya ini blunder besar seorang menteri yang belum berbuat apa-apa buat negeri ini. Jadi ini PR juga buat Pak Prabowo untuk hati-hati ke depan memilih seorang menteri, harus ditelisik dengan jelas, bukan hanya kepintarannya, integritasnya, loyalitasnya, tapi juga bagaimana personalitinya, bagaimana kemampuan komunikasi publiknya, harus juga diuji. Jangan memilih menteri yang sangat vital, yaitu Menteri Keuangan, Bendahara Negara, dengan kualitas komunikasi publik seperti Purbaya Yudi Sadewa. Saya berhak mengkritik karena dia pejabat publik. Sahabat Indonesia, ini gambaran saya atau bacaan saya tentang reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Analisis saya ini secara subjektif saya lakukan. Sebagai masyarakat saya berhak membuat analisis. Bisa jadi
analisis saya benar, bisa jadi tidak salah juga. Jadi sahabat Indonesia, kita tunggu saja kiprah menteri-menteri baru ini, apakah lebih baik atau sama atau jauh lebih buruk daripada menteri-menteri yang diganti sebelumnya. Hanya waktu yang akan membuktikan, dan kita sebagai rakyat yang berdaulat, yang mempunyai kedaulatan rakyat di tangan kita, berhak mengkritisi para pejabat publik. Karena apa? Karena mereka digaji dari uang pajak yang kita bayarkan kepada negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam opini ini. Mudah-mudahan ini menjadi wacana. Pada intinya saya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo. Cuma satu saja, mengapa memilih menteri yang mempunyai kemampuan komunikasi publik yang sangat-sangat konyol dan buruk dan tidak cerdas yang seperti dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.